Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat pesan ibu. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun dan atau hand sanitizer. Ketiga, menjaga jarak. Dan keempat, menghindari kerumunan. Buat kamu yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi pokok mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini merupakan materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7. Untuk selanjutnya akan disampaikan timeline pembelajaran keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk yang pertama adalah materi. Nanti di sini berisikan materi-materi apa saja yang akan dipelajari. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan di sini berisikan sub-sub materi dari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kita mempelajari semua sub materi di sini, nantinya kita akan melakukan kesimpulan dan yang terakhir akan ada penilaian harian. Untuk sub materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari yang pertama, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua ada arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Baiklah, akan kita pelajari materi yang pertama yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Coba kalian pikirkan, kira-kira apa saja yang berbeda dari masyarakat kita? Mata pencaharian, jenis kelamin, agama, suku, ras. Tentunya semua itu merupakan bagian dalam keberagaman dalam suatu masyarakat di Indonesia. Inilah yang akan kita bahas secara terperinci. Menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, setidaknya ada 6 keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman wilayah dan lingkungan. Yang kedua, keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Ketiga, keberagaman agama. Keempat, keberagaman ras. Kelima, keberagaman golongan. Dan yang terakhir, keberagaman jenis kelamin dan gender. Keenam keberagaman inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita bahas keberagaman wilayah dan lingkungan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke dengan berbentuk kepulauan. Di antara ribuan pulau tersebut, kita ketahui bahwasannya membentang lautan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Artinya, dari Sabang sampai Merauke, 2/3 wilayahnya adalah laut. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah pastinya memiliki ciri-ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan, termasuk flora dan faunanya. Kondisi letak daerah dan geografis secara tidak langsung juga membentuk keberagaman warga negara atau penduduk yang ada di dalamnya dengan berbagai aspek kehidupannya. Kemudian, keberagaman wilayah dan lingkungan Indonesia ini tentunya memiliki suatu keindahan yang sangat luar biasa, sehingga
banyak lokasi di Indonesia memiliki objek-objek wisata yang sangat menarik untuk kita kunjungi. Namun, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak objek wisata masih ditutup guna menghindari penyebaran kasus COVID-19. Coba kita lihat daerah kita di Kabupaten Probolinggo. Kira-kira ada objek wisata apa yang menarik di daerah kita? Benar, Gunung Bromo. Gunung Bromo sudah pasti terkenal di dalam negeri, bahkan sampai di luar negeri. Begitu juga di daerah lain, tentunya setiap daerah memiliki ciri khas atau objek wisata yang membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Kemudian keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Perlu kalian ketahui, ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain dapat dilihat dari bahasa daerahnya, kemudian dari adat istiadatnya, kemudian dari sistem kekerabatannya, kesenian daerah, dan tempat asalnya. Selain itu, ciri khas suatu suku bangsa dapat kita lihat dari fisiknya, seperti bentuk fisik, kemudian warna kulit, rambut. Kemudian juga bisa kita lihat dari bahasanya, ada yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Bugis, dan masih banyak bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Kemudian dari adat istiadat, seperti sistem perkawinan, kemudian ada rumah, kemudian dari keseniannya, bisa kita lihat dari seni tari, seni musik. Setiap daerah pasti memiliki keunikannya masing-masing. Perlu kalian ketahui bahwasannya menurut Badan Pusat Statistik, jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1128 suku bangsa. Wow, benar-benar sangat banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu keberagaman agama. Agama, kita ketahui bahwasannya suatu keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat kita, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dari kekuasaan Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda perlu mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Keberagaman selanjutnya adalah keberagaman ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia pasti memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, seperti warna kulit, warna rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata. Masih banyak ciri-ciri fisik yang lainnya. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras ini tidak luput dari potensi konflik. Ya, pasti akan ada konflik di dalamnya. Konflik ini tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tidak bisa dibayangkan apabila Indonesia tidak ada toleransi. Mungkin negara ini akan bubar karena pasti akan menganggap rasnya lah yang paling baik daripada ras yang lain. Maka bersyukurlah kita tinggal di negara Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi. Untuk selanjutnya yaitu keberagaman golongan. Golongan ini dapat dikatakan sebagai suatu kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Keberagaman golongan ini dapat dikategorikan beberapa hal. Yang pertama dari usia penduduknya, kemudian secara ekonomi, pendidikan, politik, juga berdasarkan mata pencaharian. Contoh, di masyarakat kita ada yang bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, guru, TNI, Polri, dokter, dan masih banyak yang lainnya. Kita sebagai pelajar juga dapat dikategorikan beberapa kategori. Yang pertama dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK, dan perguruan tinggi. Untuk keberagaman yang terakhir yaitu keberagaman jenis kelamin dan gender. Untuk jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan gender ini merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Contoh, dulu ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan.
Pembedaan seperti ini pada zaman dahulu lebih menitik beratkan pada peran sosialnya. Jadi, kalau perempuan lebih cenderung ada di rumah, sedangkan laki-laki cenderung ada di luar rumah untuk bekerja. Tetapi di era milenial seperti ini, adanya kesetaraan gender, maka tidak ada lagi pembedaan antara laki-laki maupun perempuan, karena semuanya sama. Jadi, perempuan juga boleh bekerja seperti laki-laki. Kemudian kalau kita analisa kira-kira keenam keberagaman tersebut faktor penyebabnya apa saja? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Ketiga, adanya perbedaan kondisi alam. Keempat, karena keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Untuk yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian juga terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Tentunya dengan posisi yang seperti ini akan memberikan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian, kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang terpisah secara fisik. Tentunya dengan keadaan ini menghambat antar masyarakat dari pulau yang satu dengan pulau yang lain. Sehingga masyarakat berusaha mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal inilah yang menjadikan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranakan laki-laki dan perempuan. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti di daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, kemudian dataran rendah, rawa, laut. Ini tentunya menyebabkan perbedaan pada masyarakatnya. Juga pada kondisi kekayaan alamnya. Tentunya di daerah pegunungan dengan di daerah pantai berbeda kondisi masyarakatnya. Kalau di daerah pegunungan mungkin mereka akan fokus terhadap pertanian. Sedangkan di daerah pantai mereka akan lebih fokus pada hasil lautnya. Kemudian yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kalau di daerah yang sudah maju seperti Jakarta, Surabaya, transportasi yang seperti ini sudah sangat umum sekali. Berbeda dengan daerah-daerah yang masih terpencil. Transportasi yang seperti ini pasti akan sulit untuk ditemukan. Mungkin di sana masih ada becak, sepeda yang masih bersifat tradisional. Kemudian untuk komunikasinya, untuk di daerah-daerah yang sudah maju, koneksi internet, kemudian penggunaan gawai, perkembangannya pasti sangat cepat. Berbeda dengan daerah-daerah yang masih minim dengan komunikasi. Jangankan untuk memegang gawai. Dalam berkomunikasi pun mereka pasti ada batasan, baik batasan waktu maupun batasan jarak. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Tentunya setiap masyarakat berbeda-beda dalam penerimaan perubahan, baik yang datang dari dalam masyarakat tersebut maupun dari luar. Contohnya, yang terjadi pada saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau dulu kita terbiasa belajar itu harus di kelas. Tetapi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita harus belajar dari rumah guna menghindari penyebaran kasus COVID-19. Yang biasanya kita belajar di sekolah menggunakan buku, kita harus terbiasa untuk belajar menggunakan gawai. Kemudian juga alat pembayaran. Dalam perkembangannya, dulu kita mengenal barter sebelum adanya uang. Kemudian setelah ditemukan uang, mulailah terjadi yang namanya transaksi. Kalau dulu kita terbiasa transaksi itu dengan cara menyerahkan uang dari orang yang satu ke orang yang lain, tetapi di era milenial seperti ini, kita tidak harus langsung bertemu dengan yang bersangkutan. Cukup dengan transfer atau menggunakan gawai, kita sudah dapat mentransfer sejumlah uang kepada orang lain tanpa harus bertemu. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini adalah nilai-nilai toleransi itu penting terhadap keberagaman agar membuat kehidupan menjadi harmonis, tentram, aman, damai, dan jauh dari konflik sosial yang dapat merugikan banyak pihak. Keberagaman harus kita syukuri karena keberagaman itu indah. Betul sekali. Walaupun kita berbeda dengan masyarakat yang lain, ini adalah sebagai suatu kekayaan dari bangsa kita.
Jangan jadikan keberagaman sebagai suatu perbedaan yang dapat memecah belah bangsa. Kita harus menganggap keberagaman ini sebagai power atau kekuatan untuk membuat negara kita agar semakin menjadi kuat. Keberagaman itu indah. Kita sebagai generasi muda harus menjunjung tinggi toleransi, karena kita hidup dalam keberagaman yang terbingkai utuh dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Bagaimanapun, negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap utuh sampai kapanpun. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar dengan format tuliskan nama kalian, tuliskan kelas kalian, dan tuliskan pertanyaan kalian. Untuk tugas hari ini, silakan kalian tulis di buku catatan kalian informasi-informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan dari video pembelajaran hari ini. Untuk pengumpulan catatan, silakan kalian lihat link di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari ada guna dan manfaatnya. Pak Andi akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.